Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke saluran ini. Doa dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saudara-saudaraku semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam Islam, kepercayaan terhadap makhluk gaib sering menjadi topik menarik. Salah satu fenomena yang sering dibahas adalah bahasa gaib kucing. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pandangan Islam terhadap fenomena ini serta pemahaman terkait dengan kepercayaan dan praktik keagamaan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang keajaiban dan misteri yang melingkupi entitas gaib ini dalam landasan keyakinan Islam. Dan berikut ini adalah 7 bahasa gaib kucing dalam Islam. Yang pertama, kucing mengeong di sudut rumah. Kucing yang mengeong di sudut rumah sering menjadi topik menarik dalam konteks kepercayaan gaib. Meskipun tidak ada ayat atau hadis yang secara khusus menyebutkan bahwa kucing mengeong adalah pertanda mengusir jin jahat. Namun dalam ajaran Islam, keberadaan jin diakui dan manusia diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Falaq. Pandangan para ahli sains dan spiritual menarik untuk dipertimbangkan terkait fenomena ini. Mereka percaya bahwa hewan, termasuk kucing, memiliki naluri dan indera yang kuat untuk mendeteksi kehadiran entitas gaib. Meskipun masih menjadi misteri, kepekaan kucing terhadap hal-hal gaib mencerminkan kompleksitas luar biasa dari penciptaan ini. Hal tersebut yang mengajarkan kita untuk senantiasa merenungkan dan menghormati segala bentuk kehidupan di sekitar kita. Yang kedua adalah ketika kucing menatap ke kekosongan. Dalam pandangan Sufi, tatapan kosong kucing dapat diinterpretasikan sebagai momen meditasi atau interaksi dengan dimensi spiritual yang tidak terjangkau oleh manusia secara kasat mata. Dalam tradisi Sufi, kekosongan dianggap sebagai pintu menuju pengalaman spiritual yang lebih dalam. Pengalaman di mana makhluk, termasuk kucing, dapat memiliki pemahaman atau kepekaan terhadap realitas yang melampaui panca indera manusia. Oleh karena itu, saat kucing terlihat menatap ke hampa ruang, hal ini mungkin mencerminkan momen kehadiran atau pengalaman yang lebih dalam yang melampaui pemahaman kita sebagai manusia biasa. Yang ketiga adalah ketika kucing tiba-tiba berlari tanpa alasan jelas. Perilaku ini dapat dianggap sebagai simbol kewaspadaan dan kecepatan dalam bertindak. Kucing, dengan insting alaminya, seringkali merespons situasi dengan cepat dan tanpa penjelasan yang terlihat. Dalam pandangan ulama dan sufi, tindakan ini mengingatkan kita akan pentingnya tetap waspada terhadap hal-hal gaib atau tugas spiritual yang mungkin memerlukan respons cepat dan tepat. Perilaku spontan kucing ini menginspirasi kita untuk mengembangkan kualitas kewaspadaan dan kesiapan dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam aspek spiritual dan keagamaan. Keempat, ketika kucing diam atau tidur di tempat ibadah, pandangan ulama dan sufi melihat hal ini sebagai tanda ketenangan dan kedamaian. Perilaku ini juga dianggap sebagai bentuk komunikasi energi positif antara manusia dan hewan peliharaan, mencerminkan hubungan harmonis antara ciptaan Allah. Dalam sudut pandang sufi, kehadiran kucing di tempat ibadah juga dapat dianggap sebagai pesan yang menyiratkan kehadiran spiritual yang mendalam atau sebagai cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Perilaku kucing ini mengajarkan kita untuk menghargai kehadiran makhluk lain dalam ruang yang dianggap sakral, serta memahami nilai-nilai ketenangan
dan kedamaian dalam praktik keagamaan. Kelima, ketika kucing membawa hadiah seperti tikus kepada pemiliknya, meskipun terlihat menjijikkan bagi manusia, sebenarnya merupakan perilaku alami predator dari kucing. Dalam agama Islam, hal ini dapat dianggap sebagai pengingat akan pentingnya berbagi rezeki dan kepedulian terhadap sesama makhluk. Meskipun terkadang terasa tidak nyaman bagi manusia, ulama dan sufi melihat tindakan ini sebagai pengajaran tentang nilai-nilai kebaikan dan perhatian yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Perilaku kucing membawa hadiah seperti tikus mengajarkan kita untuk menghargai cara makhluk lain berinteraksi dengan kita dalam lingkungan yang diatur oleh penciptaan Allah. Yang keenam adalah ketika kucing duduk menghadap ke arah tertentu. Meskipun tidak ada keterangan langsung dari Al-Quran atau hadis, perilaku ini mengingatkan kita akan pentingnya orientasi spiritual atau menghadap ke arah yang dianggap suci dalam Islam. Dalam praktik keagamaan, menghadap kiblat adalah bagian penting dari ibadah umat Muslim. Meskipun kucing tidak memiliki niat ibadah seperti manusia, tindakan ini menunjukkan kesadaran atau pemahaman tentang arah yang dihormati dalam lingkungan tempat tinggalnya. Perilaku ini mengajarkan kita untuk merenungkan kehadiran makhluk lain dalam pengalaman spiritual, serta nilai-nilai orientasi dan kesadaran spiritual dalam konteks keagamaan. Ketujuh, perilaku kucing yang berguling-guling di depan pemiliknya, meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan kepercayaan gaib, dapat dipersepsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kebersihan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan. Pandangan ulama dan sufi juga melihat perilaku ini sebagai tanda kasih sayang, dan sebagai perpanjangan dari relasi spiritual antara manusia dan hewan. Kucing yang bersih dan aktif berguling-guling di depan pemiliknya menggambarkan rasa nyaman dan kepercayaan yang dimiliki kucing terhadap pemiliknya tersebut. Dalam konteks sufi, perilaku ini bisa diinterpretasikan sebagai bentuk komunikasi non-verbal antara manusia dan hewan, yang melampaui batas-batas komunikasi konvensional. Sufi meyakini bahwa kasih sayang dan hubungan yang tulus antara manusia dan hewan merupakan cerminan dari kasih sayang Allah terhadap seluruh ciptaannya. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa perilaku kucing dalam konteks keagamaan dapat memberikan banyak pesan dan makna, meskipun tidak semuanya tercantum secara langsung dalam teks-teks suci. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.